Apa yang saudara alami hari ini? Apa yang saudara alami kemarin? Dan apa yang akan kita alami besok? Adakah sesuatu yang membuat hatimu risau? Adakah sesuatu yang membuat engkau putus asa? Ketika engkau menjalani hari hidup ini dan engkau merasa bahwa tidak ada jalan keluar, hanyalah jalan buntu. Saudara yang terkasih, kita bisa merasakan apa yang dialami oleh Nabi Elia. Tinggal Nabi Elia satu-satunya sebagai seorang nabi di Israel. Karena semua nabi yang ada di Israel dibunuh oleh Ahab bersama dengan istrinya. Tinggal dia satu-satunya yang harus terus melanjutkan perjalanan iman, yang harus terus melanjutkan pelayanannya, sebuah panggilan dari Allah untuk dia menyatakan, kasih tahu bahwa ada Allah yang hidup. Dan saudara bayangkan, Elia tinggal satu-satunya dia seorang nabi yang harus terus mempertahankan kebenaran, yang harus terus menyatakan bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang hidup. Dan saudara yang terkasih, dia pun juga harus membuktikan bahwa betul bahwa Tuhan Allah itu ada. Bagaimana dia bisa buktikan kepada Raja Ahab bersama dengan seluruh rakyat yang hari itu mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah para Baal. Bahkan ada para nabi-nabi Baal yang disebutkan dalam bacaan hari ini, ada 450 nabi Baal. Elia harus melawan mereka. Bapak Mama kekasih Tuhan, kalau kita baca dari pembacaan sebelumnya, di situ menceritakan tentang bagaimana Elia disandingkan dengan 450 nabi Baal. Dan dia harus membuktikan bahwa persembahan korban itu akan disulut oleh apinya Allah. Tanpa kita harus membawa api. Saudara yang terkasih, kalau kau ada dalam kondisi itu, harus membuktikan ini sendiri satu saja, dilawan dengan 450, disaksikan oleh Raja Ahab dan rakyat-rakyat yang lain yang juga sedang menyembah Baal. Saya baca firman Tuhan ini, saya rasa kalau saya pasti budak dan kira-kira betul kosongnya Allah akan menurunkan apinya untuk melahap habis korban bakaran yang disiapkan di Mizpah itu. Dan saudara yang terkasih, Elia tetap menjalankan panggilannya. Dia mengatakan, silakan kosong yang dua dan kosong yang banyak. Siapkanlah korban bakaranmu, taruhlah di Mizpah itu, taruh kayu api, taruh segala macam di situ, tapi tanpa api. Dan panggillah Allahmu. Kalau Allahmu hidup, maka pasti dia akan melahap habis dengan api setiap korban yang ada di Mizpah itu. Saudara yang terkasih, bacaan ini mengatakan bahwa mereka menari-nari sambil menggores tubuh mereka, melukai tubuh mereka, hanya untuk memanggil Baal mereka, Allah mereka, supaya Allah mereka bisa melahap habis akan korban yang ada di Mizpah itu. Tetapi saudara yang terkasih, berjam-jam korban itu tidak kunjung dilahap oleh api. Ketika Nabi Elia sudah tiba saatnya Nabi Elia, dia membuat segala sesuatu, dia persiapkan itu, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyuruh untuk semua bujangnya yang ada untuk menyiram air sebanyak-banyaknya ke Mizpah, ke korban bakaran itu. Dan saudara yang terkasih, tidak lama kemudian api turun dari langit dan melahap habis semua korban bakaran itu. Bahkan sampai air yang begitu banyak, 3 kali dalam bacaan ini Elia memerintahkan bujang-bujang mereka untuk menyiram air sebanyak-banyaknya
3 kali ke korban bakaran itu. Tetapi air yang banyak itu pun juga habis dilahap oleh api. Saudara yang terkasih, Elia sedang membuktikan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel adalah Allah yang sesungguhnya. Allah yang menurunkan api dari langit sesuai dengan doa Elia, membakar habis korban bakaran, bahkan air di sekeliling mezbah persembahan. 450 nabi Baal ditaklukkan oleh satu-satunya nabi Tuhan pada waktu itu, yaitu Elia. Setelah mereka tidak bisa membuktikan bahwa Allah Baal mereka itu hidup, maka Elia membunuh mereka satu persatu sampai habis 450 itu. Kekasih Tuhan, betapa hebat, berani, gagahnya Nabi Elia. Tetapi bacaan kita hari ini, Elia mengalami keputusasaan. Bahkan dengan keputusasaan itu, dia mengatakan, cabut saja nyawaku, sudah cukup. Saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang terjadi. Kenapa Nabi Elia dia mengalami keputusasaan? Keputusasaan ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, Elia kecewa karena umat Israel, khususnya Raja Ahab, tidak mau bertobat. Dia sangat kecewa sehingga dia merasa bahwa sepertinya saya punya panggilan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan membuat orang-orang untuk bisa sujud menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup ini, itu gagal. Maka dia kecewa. Bahkan Raja Ahab sendiri tidak mau bertobat. Mereka lebih sadis lagi, meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan, dan mereka kembali menyusun mezbah-mezbah Baal. Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, Elia mengira bahwa kerja kerasnya selama itu hanyalah suatu kegagalan besar dan hanya tinggal dia sendiri yang sujud menyembah Tuhan. Dia merasa bahwa tinggal dia sendiri, susul ada orang lagi yang bersama-sama dengan dia, bahkan rakyat Israel sekalipun. Tidak ada satupun yang juga berpihak untuk menyembah Tuhan. Hanya Nabi Elia sendiri. Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan kalau potong sendiri-sendiri saja. Bahkan misalkan kalau potong mengambil suatu keputusan, kita bilang suara terbanyak baru itu sah. Nah, kalau misalkan ini hanya sendiri saja melawan rakyat begitu banyak, apalagi melawan seorang raja, kita bisa merasakan bagaimana perasaan Nabi Elia. Yang ketiga, di dalam ketakutan karena ancaman dari Ratu Isabel yang hendak membunuh dia. Ini dia sudah kerja keras, dia sudah setia, dia merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak bersama-sama dengan dia. Saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah setia, tetapi kenapa dalam kesetiaanku, dalam kerja kerasku, tetap memberitakan Injil, namun tetap ada ancaman bahwa nyawanya kita terancam. Isabel mengancam dia bahwa akan membunuh dia. Saudara terkasih, Elia mengalami kekecewaan yang berat, kesendirian yang menekan, dan kekuatan yang mendalam sehingga dia berputus asa. Dalam keputusasaan itu, Elia hanya melihat kepada dirinya sendiri, dia hanya melihat pada situasi yang ada, dan dia merasa seolah-olah tidak ada harapan lagi. Itulah yang membuat Elia berdoa untuk minta, kalau boleh saya mati saja. Tapi saudara yang terkasih, syukurlah ada Tuhan di tengah keputusasaan. Sekali lagi, ada Tuhan di tengah keputusasaan Elia. Tuhan mengasihi dan peduli kepada Elia. Tuhan tidak mencabut nyawa Elia, tetapi Tuhan datang untuk memberikan pertolongan kepada dia. Tuhan berkenan membangkitkan Elia kembali, membangkitkan semangatnya dari keputusasaannya.
Sehingga hari ini bertemu tema sahabat bagi yang berputus asa. Tuhan hadir sebagai sahabat. Dia Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Ketika Tuhan datang untuk berkenan membangkitkan kembali dia dari keputusasaan, di situ terlihat bahwa Tuhan memberikan istirahat, memberikan makan, memberikan minum kepada Elia. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan akan fisik dari Elia yang oleh karena keputusasaan yang datang dari dalam, dan itu melemahkan fisiknya. Apa mama kekasih Tuhan, kalau kau terganggu secara psikis, itu akan nyata dalam fisik kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan istirahat kepada Elia, bahkan juga menyediakan makanan dan minuman untuk kembali menguatkan fisiknya. Setelah Elia dia kuat secara fisik, Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, Elia? Dan saudara, dengan itu Tuhan mau membangkitkan kesadaran Elia tentang tugas panggilannya yang semula. Tuhan mau bilang, jangan bersembunyi. Lembut tugas masih ada di depan, ada banyak. Harus kuat, bangkit kembali. Lu buat apa di sini? Ada pekerjaan di depan. Dan yang berikut saudara, setelah itu Tuhan memberikan tugas baru kepada Elia untuk mengurapi 3 orang, yaitu Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa menjadi nabi yang akan menggantikan dia. Saudara yang terkasih, selain melayani, Elia harus mempersiapkan pengganti yang akan meneruskan pelayanannya. Visi dan misi Elia dari sini kita bisa melihat itu semakin diperjelas, bahwa Tuhan tidak akan mematikan dia, Tuhan tidak akan mencabut nyawanya, karena masih ada tugas tanggung jawab yang harus Elia lanjutkan dalam panggilannya. Bapak mama kekasih Tuhan, dan yang berikut Tuhan memberitahukan Elia bahwa ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan. Ayat 18. Ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang masih menyembah Tuhan. Artinya di sini Tuhan mau meneguhkan hati Elia bahwa engkau tidak sendiri, hai Elia. Ada yang sama denganmu, yaitu orang yang masih setia, orang yang masih bertekun dalam iman, orang yang masih bertekun dalam kasih dan ketaatan kepada Allah dan firman Allah. Dan Tuhan menjamin dengan penyertaannya yang terus berlaku. Saudara yang terkasih, dengan menyebut 3 orang dan 7.000 orang itu, Tuhan mau mengingatkan kepada Nabi Elia, engkau tidak sendiri, bahwa pelayananmu juga tidak sepi. Allah ada sebagai sahabat sejati dan hadirkan banyak sahabat lain untuk menemanimu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Elia tidak sendiri. Yang awalnya dia bilang, tinggal beta sendiri saja. Beta kuat berapa kalau beta sendiri? Saudara yang terkasih, itu yang tadi, lagu yang tadi itu, bahwa akan ada pelangi kasih Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang itu sendirian terus ada dalam pergumulan yang begitu menekan mereka, sehingga secara psikis maupun secara fisik merasa bahwa kalau bisa kami mati saja. Tapi saudara yang terkasih, ada pelangi kasih Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan yang terus berlaku, baik itu di tengah-tengah keputusasaan maupun ketika kita terus berjuang. Tuhan tetap setia. Bahkan janjinya dia bilang, ada 3 orang dan ada 7.000 orang. Itu berarti saudara lebih banyak dari 450 yang tadi dia takut. Ada 7.000 orang yang masih setia menyembah Tuhan. Elia harus tahu kamu sendiri saja.
Jadi terus jalan. Ingat panggilanmu. Ingat tugas tanggung jawab. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dapat kita ambil dari pesan firman Tuhan hari ini bagi kehidupan saudara dan saya? Saudara yang terkasih, setiap orang bisa saja jatuh. Semua orang bisa jatuh kepada keputusasaan. Semua orang bisa jatuh pada hilang harapan. Orang yang seteguh Nabi Elia saja, dia bisa jatuh dalam keputusasaan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita harus selalu mawas diri. Orang yang merasa dirinya kuat, justru itu dia rentan terhadap kejatuhan. Maka dari itu, saudara dan saya harus senantiasa waspada dan berdoa agar kita tidak jatuh dalam menghadapi berbagai pencobaan. Dunia mau merebut kita. Dunia mau menjatuhkan kita. Dunia mau agar supaya saudara dan saya jauh dari Tuhan. Jangan menyembah Tuhan, jangan memuji Dia, jangan berdoa kepada Tuhan. Maka dunia pakai segala cara untuk menggoncangkan iman percaya saudara dan saya. Dunia mau menggeruskan iman percaya saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, teruslah berdoa di dalam kita menghadapi berbagai pencobaan demi pencobaan. Saudara yang terkasih, jika kita mengalami keputusasaan, segeralah sadar bahwa Tuhan itu ada. Amin. Segera sadar Tuhan itu ada. Nabi Elia merasa bahwa dia sendiri, seolah-olah bahwa Tuhan tidak ada lagi, bahkan nyawanya terancam. Sehingga dia lari bersembunyi di padang gurun. Tapi saudara yang terkasih, menurut Nabi Elia, dia lari bersembunyi dari Isabel. Tetapi bagi Tuhan bawa dia ke padang gurun untuk memberikan dia istirahat, untuk memulihkan kembali dia punya kelelahan, memulihkan kembali dia dari keputusasaan. Itu menurut kita. Menurut Ketong, iya, persoalan begini berarti saya menarik diri dari keramaian. Tetapi tanpa kita sadari, roh yang sedang membawa saudara dan saya, amin. Roh membawa kita untuk kita sejenak ada dalam keteduhan. Dan disitulah Tuhan berproses untuk memberikan kembali kekuatan, semangat kepada saudara dan saya. Segera sadar bahwa Tuhan ada. Tuhan mengasihi, Tuhan peduli, Tuhan mau menolong kita. Dia ada sebagai sahabat yang sejati dalam setiap peristiwa hidup saudara dan saya. Dan saudara, kehadiran Tuhan itu harapan kita. Jaminan bahwa Dia ada. Dia adalah Allah Ya dan Amin. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah Immanuel. Itu harapan bagi kita. Pelarian dari segala situasi yang dianggap sulit. Justru sikap demikian tidak akan mengubah kesulitan yang kita alami. Jangan pernah kita lari dari setiap kesulitan hidup, karena itu tidak akan menolong kita. Saudara dan saya butuh topangan. Saudara dan saya butuh dukungan. Saudara dan saya butuh motivasi. Kita butuh pengaruh-pengaruh positif. Kita butuh kata-kata optimis dari seorang sahabat seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, ini kata positif. Ketika kita bilang, ini sudah bisa lagi, ini sudah terlalu berat, ini sudah terlalu lebe-lebe, ini penderitaan kita sudah sanggup lagi untuk menghadapi. Tetapi Paulus dengan perkataan yang penuh optimis, dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dia adalah sumber kuat itu sendiri. Yang lemah membutuhkan yang kuat. Maka saudara, dekatlah
kepada sang sumber kekuatan itu. Bertemanlah dengan dia yang adalah sang sumber. Berteman akrab dengan Tuhan. Hidup saudara dan saya menjadi lebih berarti jika kita punya sahabat. Sahabat adalah tempat curhat. Ketika mata berlinang karena sedih atau girang, pasti itu dengan sahabat. Saudara yang terkasih, penelitian psikologi menunjukkan bahwa senyuman, sentuhan, pelukan, ciuman persahabatan itu akan meningkatkan kekebalan kita dalam kita menangkal rupa-rupa penyakit psikis maupun juga penyakit fisik. Oleh sebab itu saudara-saudara, senyum itu penting. Kalau orang senyum dengan potong juga harus senyum. Coba potong senyum. Senyum itu menyehatkan. Itu penelitian psikologi. Dan saudara yang terkasih, ketika saudara dan saya ada dalam rupa-rupa persoalan, kita membutuhkan sahabat sejati, kita membutuhkan Tuhan. Tetapi saya percaya juga bahwa Tuhan menghadirkan sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Bukan saja kita menaikkan doa dan Tuhan mendengar, tetapi harus ada juga sahabat di dunia ini yang juga dapat merangkul kita, mendengar kita, dan kemudian dia bilang, harus bersabar, harus kuat, mari kita berdoa. Dan hanya dengan sentuhan tegukan saja itu akan melegakan kita. Percaya bahwa Tuhan bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya dengan tegukan, hanya dengan kata-kata yang sederhana dapat membangkitkan kembali kita di tengah-tengah keputusasaan kita. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, sungguh mengagumkan Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah sahabatku. Yohanes 15 ayat 16. Kamu adalah sahabatku. Itu artinya saudara yang terkasih, Tuhan menyamakan diri dia dengan kita. Kristus menghargai saudara dan saya. Dia merasa senang berada dengan kita. Dia merasa senang dekat ada dengan kita. Bahkan Yesus Kristus mengagumi saudara dan saya. Bayangkan kalau Tuhan mau berteman dengan kita. Dia mau berteman dengan kita, dia mau tersenyum, dia mau membelai kita, dia mau memeluk kita, dia mau memeluk saudara dan saya, dan dia mau menciumi dan diciumi oleh kita. Terkasih Tuhan, ketika dalam bacaan Tuhan menyebut nama Hazael, Yehu, Elisa, dan 7.000 orang tersisa itu ada maksud bahwa saudara, pekerjaan Tuhan tidak bisa dihambat oleh kekuatan dan kuasa apapun. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihambat oleh kekuatan dan kuasa apapun. Pekerjaan Tuhan semakin dihambat akan semakin terus merambat. Amin. Kalau ada yang tahan-tahan, itu artinya dia akan merambat. Para abdi Tuhan dan orang percaya bisa dipenjarakan, bisa mati oleh pedang, namun saudara, Injil Tuhan tidak bisa dipenjarakan dan dimatikan oleh pedang. Setiap kita abdi Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa kotong setia melayani Tuhan, kotong setia melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan berkehendak, lalu kotong bilang pasti beta sudah mati karena beta setia dengan Tuhan. Pasti kita tidak akan mendapatkan pencobaan. Saudara, selagi kita masih ada di dunia ini, pencobaan akan selalu ada. Jadi jangan berpikir bahwa kita setia-setia dengan Tuhan, lalu tidak ada pencobaan. Tidak
ada pergumulan, pencobaan, pergumulan itu selalu ada. Tetapi saudara, Tuhan pekerjaan tidak akan bisa dimatikan. Injil kebenaran juga tidak bisa terhambat. Injil kebenaran Tuhan juga tidak bisa dimatikan oleh pedang apapun. Itu berarti tanda bahwa pekerjaan Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Selagi Tuhan Yesus belum datang, terus Injil ini terus bertumbuh, pelayanan pekerjaan Tuhan ini terus bertumbuh dan berkembang. Ada orang-orangnya Tuhan yang mati, tetapi Tuhan tidak miskin orang. Tuhan tidak miskin hati Tuhan. Hari ini kalau ada yang mau berhenti dari pelayanan, lalu dalam hati bilang biar berhenti, itu mulai bisa kesal. Saudara yang terkasih, Elia menghitung-hitung jari lelahnya di hadapan Tuhan. Oh, itu beta setia begini, beta bunuh itu nabi-nabi begitu banyak. Beta berusaha untuk supaya orang Israel bahkan Raja Ahab harus bertobat. Dia memperhitungkan itu semua bahwa dia sudah bekerja keras. Lalu kemudian hanya karena ini ancaman, dia melihat bahwa orang Israel tidak bertobat. Dia merasa putus asa. Karena apa? Yang dia berpikir dia layak akan menobatkan orang. Tapi saudara yang terkasih, saya mau bilang bahwa hari ini saudara dan saya terus memberitakan kebenaran, baik itu melalui khotbah maupun melalui kehidupan kita, sikap tingkah laku kita, dan kita melihat bahwa itu orang semua bertobat. Ingat bahwa saudara dan saya hanyalah manusia biasa yang menobatkan seseorang, yang membawa dia untuk ada dalam jalan keselamatan. Itu hanyalah kuasa Roh Kudus, bukan saudara dan saya. Saudara dan saya hanya menyatakan kebenaran lewat hidup dan perilaku kita, lewat keseharian kita. Tetapi yang akan mengambil hati seseorang adalah Tuhan. Yang menyentuh hati seseorang itu hanyalah kuasa Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, jangan kamu pukul dada, kamu bilang bahwa itu karena pelayanan, itu karena kita punya jasa, makanya itu keluarga jadi baik. Itu karena kita punya doa, makanya itu orang itu dia masuk gereja. Betul, kita yang berdoa, kita yang mendampingi mereka, kita yang memberikan pendampingan pastoral, omong terus. Tetapi hatinya tersentuh karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, Tuhan sekali lagi bahwa Tuhan tidak miskin orang untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Sebagaimana dalam ayat 18, ada 3 orang, ada Hazael, Yehu, Elisa, bahkan 7.000. Dan dia kalau mau dia bisa tambah lagi. Dan kalau hari ini dalam perjalanan kita belum 1 tahun pelayanan, tetapi ada yang mengundurkan diri, ada yang sudah datang, lalu nanti tanya untuk pastoral, oh iya, sebenarnya dia mau berhenti masuk enak, kebetulan sudah dipanggil begini, jadi mereka mau sekarang mau berhenti. Saudara yang terkasih, kita telah dipanggil. Kalau misalkan seperti yang Elia alami, Tuhan bilang, untuk apa lu berhenti? Lu buat apa di sini? Masih ada pekerjaan selanjutnya di depan. Atau sudah bisa menahan diri. Kalau Tuhan mau pakai, jalan terus, lanjut terus. Kalaupun juga kau bilang bahwa suami beda tarik diri saja, Tuhan juga tidak kurang orang. Jemaat Narwasku, anggota sini banyak. Jadi saudara yang terkasih, mari kita tetap setia, supaya kita bisa membuktikan bahwa kita Allah luar biasa dan kita bisa menggapai janji bahwa ada pelangi kasih Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya.
Kita harus seperti Paulus yang harus terus berlari untuk mencapai mahkota itu. Ada mahkota, ada pelangi yang Tuhan sediakan. Jadi jangan pernah buang handuk. Bapak Mama, saudara yang terkasih, maju terus dalam iman kepada Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan adalah sahabat sejati yang selalu ada dalam setiap peristiwa hidup saudara dan saya. Dia terus memelihara, dia menolong umatnya yang berputus asa. Tuhan menolong kita semua. Amin.